Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan tim kelompok saya ingin mempresentasikan suatu jurnal manajemen proyek tentang penyelarasan akhir. Pertama-tama saya akan perkenalkan nama kelompok saya. Saya sendiri bernama Mahfud Rizwan Darmawan, 2019-53154, dan teman saya Sepia Marcella, 2019-53158, dan teman saya yang satu Muhammad Fahtur Rahman Sudies, 2019-53160. Nah, pertama-tama pengertian manajemen proyek. Pengertian manajemen proyek adalah manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau efisien. Sedangkan proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Secara umum, manajemen proyek dibutuhkan karena A. Adanya komparasi dari siklus hidup produk adalah pendorong utama perlunya manajemen proyek. B. Adanya kompetisi global atau persaingan ketat di era zaman modern saat ini. C. Ledakan pengetahuan. D. Downsizing atau desentralisasi manajemen perusahaan. E. Peningkatan fokus pada konsumen. F. Perkembangan yang sangat cepat di dunia ketiga dan ekonomi tertutup. G. Proyek kecil yang banyak biasanya menimbulkan banyak masalah, seperti dari perizinan dan legalitas. Penyelarasan akhir, adapun beberapa ciri. 1. Pengertian penyelarasan akhir. Mengevaluasi deliverables, evaluasi tim kerja, client acceptance, laporan akhir pendokumentasian, indikator keberhasilan suatu proyek IT, kegagalan proyek IT, dan kata akhir. Nah, pengertian penyelarasan akhir. Di sini, suatu pengertian penyelarasan akhir adalah suatu fase dalam sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan dalam pengerjaan suatu proyek. Artinya, dalam sebuah proyek perlu adanya penyelarasan untuk mengetahui pekerjaan akhir yang dilakukan di suatu penyelarasan akhir. Mengevaluasi deliverables. Dalam mengevaluasi deliverables, ini perlu dilakukan evaluasi terhadap jalur kritis yang digambarkan dalam jaringan kerja. Apabila semua jalur kritis telah dilewati dan menghasilkan produk yang sesuai dengan persetujuan, maka kemungkinan proyek dapat dinilai berdasarkan menjadi semakin besar. Slide selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Dalam melakukan evaluasi deliverables dalam critical path-nya, ini perlu dilakukan A. Penilaian bahwa semua jalur kritis sudah dilewati dan menghasilkan produk yang sesuai. B. Review deliverables setiap fase dalam jaringan kerja. C. Menggabungkan produk dari awal hingga akhir. Di sini peran serta manajer proyek sangat penting. D. Adanya suatu manajemen reverse, yaitu perekayasaan waktu kerja pada akhir proyek untuk kompensasi delay atau lagging. Biasanya antara 10% sampai 15% dari total durasi proyek. Dalam evaluasi jalur kritis, proyek sebenarnya memasuki masa kritis berikutnya, namun tidak tercantum dalam jaringan kerja, yaitu usaha untuk menggabungkan semua hasil kerja guna membentuk satu produk yang utuh dan lengkap, sesuai requirement dari pemberi order. Contohnya, dalam suatu proyek pembuatan perangkat lunak, babak akhir tim kerja harus menggabungkan semua fungsionalitas sebagai aplikasi tertentu. Selanjutnya, evaluasi tim kerja. Berdasarkan evaluasi deliverable sebelumnya, harus dilakukan evaluasi tim kerja proyek pada suatu pekerjaan.
Evaluasi itu sangat berguna untuk menilai kinerja tim dan menjadi landasan dalam suatu pelaksanaan proyek. Evaluasi tim kerja akan menghasilkan hal-hal berikut ini. A. Performance review atau penilaian kinerja. Hal ini terdiri atas 1. Penilaian kemampuan bekerja sama antara anggota. 2. Penilaian komitmen terhadap kualitas proyek. 3. Penilaian kontribusi dari masing-masing anggota tim terhadap suatu proyek yang sedang dikerjakan. B. Pengalaman untuk proyek berikutnya, seperti pelajaran, usul, saran, dan data-data proyek dapat didokumentasikan dan dapat berfungsi sebagai acuan dalam proyek-proyek selanjutnya. C. Pengaruh terhadap posisi, gaji, dan status dalam organisasi atau lingkungan. Dalam suatu instansi atau perusahaan yang besar, keberhasilan pelaksanaan suatu proyek dapat membawa dampak jabatan ataupun status bagi pegawai tetapnya. D. Pendapat objektif yang membangun. Pendapat yang diberikan harus objektif terhadap kinerja yang dihasilkan. Jika tidak, justru malah akan berbahaya, karena penilaian yang bersifat subjektif akan mengganggu kerjasama tim. Selanjutnya, client acceptation. Setelah hasil deliverable selesai digabungkan dan membentuk suatu produk utuh yang sesuai dengan keinginan pemberi order. Ada dua macam penyerahan produk kepada pemberi order. 1. Penerimaan informal. Biasanya dilakukan pada proyek-proyek kecil dan sederhana. Contohnya yaitu deadline dan tujuan proyek. Produk yang tidak butuh evaluasi lebih jauh. 2. Penerimaan formal. Dalam suatu acara penerimaan formal akan dilakukan 1. Final sign-off, presentasi dan penjelasan kepada pemberi order. 2. Project acceptance agreement, konfirmasi deliverables yang diharapkan. Selanjutnya yaitu laporan akhir dan pendokumentasian. Dalam suatu proyek besar dan formal, tim kerja di bawah koordinator seorang manajer proyek perlu memberikan suatu laporan akhir yang lengkap sebagai salah satu bukti pelaksanaan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman Sudes, NIM 2019-53160 dari kelas C, kelompok 11. Di sini saya kebagian untuk menyampaikan laporan akhir dan pendokumentasiannya dan sampai penutup. Akan saya jelaskan untuk yang pertama laporan akhir dan pendokumentasian. Jadi saya bacakan dahulu ya. Dalam suatu proyek besar dan formal, tim kerja di bawah koordinator seorang manajer proyek perlu memberikan suatu laporan akhir yang lengkap sebagai salah satu bukti pelaksanaan proyek. Jadi dalam proyek yang besar dan formal itu diwajibkan tim kerja memberikan suatu laporan akhir yang lengkap ke manajer proyek sebagai bukti pelaksanaan proyek. Saya teruskan. Dalam laporan akhir harus tercantum. Jadi dalam laporan akhir yang dibangun oleh tim kerja yang disampaikan oleh manajer proyek harus tercantum 1. Visi dan misi proyek, 2. Proposal proyek dan ide implementasi, 3. Baseline proyek, rencana awal dan jadwal, WBS dan OBS dan jaringan kerja, biaya total proyek, kumulatif laporan berkala pada setiap fase, perubahan yang terjadi dan penanggulangan risiko, laporan informal yang berkaitan dengan memo, email, dan lain-lain,
perjanjian penerimaan deliverables dan dari pemberi tugas. Dan indikator keberhasilan suatu proyek. Dalam pelaksanaannya, sebuah proyek mempunyai indikator keberhasilan dalam menjadi tolak ukur keberhasilan. Indikator-indikator tersebut adalah 1. Visi yang jelas dari proyek deliverables-nya, keterampilan serta profesionalisme, sumber daya keuangan yang memadai untuk melengkapi implementasi, estimasi waktu yang tepat, dan manajemen risiko dan kualitas yang memadai. Nah, jadi keberhasilan suatu proyek itu dapat diindikatorkan. Nah, indikatornya kita bisa lihat di sini ada banyak ya, dan juga ada kegagalannya juga nanti saya bahas. Nah, ini kegagalan proyek IT. Kegagalan juga banyak ya didapatkan dari suatu proyek dikarenakan mungkin karena kurang profesionalis kayak gitu ya. Di sini juga disebutkan dalam proyek IT faktor-faktor pelemah tersebut dapat digolongkan ke dalam hal-hal berikut ini. Adanya teknologi alternatif baru yang lebih murah dan kualitasnya tidak berbeda. Adanya solusi yang lebih baik dari tim kerja. Tuh, sama ya kayak tadi yang saya bilang. Pemberi order tidak menindaklanjuti deliverables-nya yang disepakati. Dan yang terakhir, organisasi mengalami restrukturisasi, reorganisasi. Kata akhir, yang terpenting dalam aktivitas pada manajemen kualitas berikut. 1. Proyek genesis, yaitu proses kelahiran proyek yang dilanjutkan dengan riset untuk membentuk suatu feasibility plan, perencanaan global, membuat rencana estimasi, jadwal, dan biaya. C. Eksekusi proyek organisasi kerja seperti GPM, alokasi, matriks, konten kontrol proyek, dan yang terakhir laporan akhir. Nah, berikut penjelasan dari saya. Dari bagian akhir ya, saya sebagai apa tadi ya pokoknya bagian akhir yang laporan akhir dan pendokumentasian. Di sini saya mohon minta maaf jika ada yang kurang jelas dari penjelasan saya. Mohon dibenarkan dan kasih tahu saya agar kita semua belajar dan semua juga bisa saling mengerti. Dan jika ada yang kurang juga bisa teman-teman tambahi. Berikut saya akan menutup presentasi ini dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat memahami dari presentasi kelompok kita. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.